Saudara-saudari yang terkasih, salam dari Rumah Retret Batam Oase Center. Salam jumpa kembali. Dalam suasana perayaan Hati Tersuci Santa Perawan Maria, kami hadirkan 6 narasi seputar perayaan ini yang kiranya bisa membantu saudara-saudari dalam menghayati makna di balik perayaan ini. Sebelumnya, dengan rendah hati kami meminta saudara untuk menekan tombol subscribe, dan jika nanti Anda mendapatkan manfaat dari video ini, maka jangan lupa menekan tombol like sebelum Anda menikmati video-video lainnya. Terima kasih. Langsung saja narasi yang pertama. Perayaan Hati Tersuci Santa Perawan Maria ini dirayakan sehari setelah perayaan Hati Kudus Yesus karena begitu dekatnya relasi kedua hati ini. Hati Yesus dalam artian fisik terbentuk pertama-tama dalam raga Maria, dan bahkan kedekatan ini dilukiskan begitu indah oleh Santo Yohanes Penginjil sampai pada akhir penderitaan Yesus di dunia. Pada saat lambung Yesus ditikam oleh serdadu dengan tombak, Maria ibunya berada di sana dan menyaksikannya. Maka jelaslah bahwa semangat kedekatan dua hati sudah terjadi sejak awal dan berlangsung hingga akhir. Untuk mengekspresikan refleksinya yang mendalam akan kedekatan relasi hati Yesus dan hati Maria ini, Santo Agustinus begitu indahnya pernah mengatakan, Maria lebih diberkati karena melahirkan Kristus di dalam hatinya daripada mengandung dia dalam daging atau rahimnya. Narasi kedua, walaupun dua devosi yang sama-sama bertema hati ini memiliki kedekatan emosional dan historis, tetapi harus disadari bahwa arah devosi keduanya tidak sama alias berbeda. Objek devosi kepada Hati Kudus Yesus adalah pada kasih ilahi Allah bagi manusia. Sedangkan objek devosi kepada Hati Tersuci Santa Perawan Maria adalah pada sikap dan cinta Maria yang murni pada kasih Allah, dan kita diajak untuk meneladani sikap tersebut sehingga bisa merasakan kesatuan atau kepaduan hati dengan Allah sendiri seperti yang Maria alami. Jadi devosi kepada Hati Tersuci Santa Perawan Maria tidak berakhir pada hati suci Maria, tetapi harus sampai pada objek utama, yakni hati Allah. Dan Maria menjadi teladan sekaligus perantara yang baik menuju kesatuan dengan hati Allah itu. Sehingga menjadi tidak berlebihan jika kita mengatakan Hati Kudus Yesus adalah lambang kasih Allah yang berkobar-kobar kepada manusia. Sementara Hati Tersuci Santa Perawan Maria merupakan simbol kasih manusia yang bernyala-nyala kepada Allah. Narasi yang ketiga, nama lengkap dari perayaan ini adalah Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Dari nama ini kita akhirnya harus menyadari bahwa ternyata ada dua elemen penting yang harus menjadi bahan permenungan kita, yakni elemen kebatinan, hati, emosi, jiwa Maria yang murni pada Allah, dan elemen kemurnian raga Bunda Maria itu sendiri atau keperawanan dalam artian fisik. Hal ini menyegarkan ingatan kita kembali pada sapaan malaikat agung kepada Maria saat itu sebagai yang penuh rahmat. Narasi yang keempat, cita rasa penghormatan kepada hati Maria ini sebenarnya sudah ada sejak awal di antara jemaat perdana. Jemaat Kristen awal sangat menaruh hormat pada hati Maria yang tertusuk pedang sesuai ramalan Simeon saat Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Kisah ini menjadi cukup populer di kalangan jemaat awal sehingga tertulis dalam Injil. Kemudian dimulai pada abad pertengahan, devosi kepada kemurnian hati Bunda Maria ini mulai berkembang. Tokoh yang berperan penting saat itu adalah Santo Yohanes Eudes yang secara aktif mempromosikan devosi ini bersama dengan devosi Hati Kudus Yesus pada abad ke-17. Dia juga bekerja untuk mengadakan pesta yang ditujukan untuk hati Maria yang tak bernoda, dimulai di negara asalnya yakni Prancis.
Setelah penampakan perawan Maria pada tahun 1830 di Paris yang memperkenalkan medali ajaib kepada dunia, upaya untuk memiliki devosi kepada hati Maria mulai dilembagakan sebagai pesta bagi gereja universal. Dalam penampakan Maria ini, Bunda Maria menunjukkan kepada Santa Catherine Lebord sebuah gambar medali yang salah satu sisi medali tersebut terdapat gambar hati Yesus dan hati Maria berdampingan. Kemudian pada tahun 1855, pesta hati Maria yang tak bernoda disetujui oleh Vatikan, namun tanpa menetapkan untuk gereja universal. Devosi kepada hati Maria yang tak bernoda naik ke tingkat yang baru setelah penampakan Bunda Maria dari Fatima. Dalam kunjungan yang ke Lucia, Jacinta, dan Francisco, Bunda Maria mengungkapkan penglihatan tentang hatinya yang tak bernoda yang dikelilingi duri yang melambangkan banyak dosa yang dilakukan terhadapnya. Setelah penampakan Bunda Maria dari Fatima, pesta hati Maria yang tak bernoda dilembagakan untuk gereja universal oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1944. Narasi yang keenam, tahukah kita bahwa secara tradisi gereja sebenarnya mempersembahkan bulan Agustus sebagai bulan doa kepada hati tersuci Santa Perawan Maria? Alasannya adalah karena pesta ini awalnya dirayakan pada tanggal 22 Agustus, hari ke-8 atau oktav dari hari raya Maria diangkat ke surga. Tapi kemudian perayaan ini dipindahkan ke hari Sabtu setelah hari raya Hati Kudus Yesus, sehingga perayaan dua hati kemudian muncul berdampingan, yakni Jumat dan Sabtu dalam kalender liturgi sekarang ini. Nah, tanggal 22 Agustus yang sedianya khusus untuk merayakan hati Maria itu kemudian dijadikan pesta Ratu Perawan Maria yang terberkati, menghubungkan pengangkatannya ke surga dengan pemerintahannya di surga. Rasanya perubahan ini menjadi lebih masuk akal dalam urutan misteri penyelamatan manusia, di mana Bunda Maria mengambil peran yang spesial di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah 6 narasi yang kami hadirkan ke hadapan saudara-saudari semua. Kiranya dapat membantu saudara-saudari dalam permenungan, dalam memaknai hari perayaan Hati Tersuci Santa Maria. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Rumah Retret Batam Oase Center.